بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk ke bab berikutnya, alhamdulillah, an-nahi, larangan. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang al-amr sebanyak sekitar 4 pertemuan. Kita telah mempelajari dari definisi amr yang yatadamman atau qaulun yatadammanu at-talab, talabul fi'il ala wajhi al-isti'la. Kemudian siyagh al-amr yaitu fi'il amr, kemudian juga isim fi'il amr, kemudian juga al-masdar an-naib an fi'il al-amr, dan al-mudhari' al-maqrun bilamil amr. Semua itu ana harapkan antum menghafal. Itu benar-benar paham dan hafal tentang siyagh al-amr biar nanti baca Quran yang ngerti. Praktiknya ngerti jadinya. Jadi enggak sekadar belajar ngisi waktu aja. Kemudian apa yang dikonsekuensikan dari siyagh al-amr itu? Kita punya 2 kaidah bahwasanya al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Itu pertama. Kaidah kedua apa? Al-amru semuanya jawab. Kaidah kedua apa? Enggak. Al-amrul mutlaq yaqtadi. Yang kedua, al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr. Kenapa satu orang doang yang jawab? Perasaannya waktu itu belajar ini enggak cuma satu orang doang yang jawab. Jadi kita punya 2 kaidah tentang lafal amr atau sighat al-amr. Yang pertama, al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub, dan yang kedua, al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr. Apa arti al-fawr? Apa arti al-fawr? Kemudian terkadang keluar al-amr itu dari kewajiban, sehingga dia bisa menjadi apa? Pertama, semuanya jawab. Kemudian yang kedua bisa menjadi ibahah. Kemudian bisa juga menjadi tahdid atau ancaman. Kemudian ada kaidah berikutnya yang terakhir kemarin hari Senin kita bahas. Apa itu kaidahnya? Jawab semuanya. Kaidah terakhir. Karena waktu menyampaikan kaidah tersebut enggak ditulis, padahal itu kaidah penting. Bukan itu. Kaidah bukan akan bilang enggak ditulis kaidahnya. Padahal itu inti dari pembahasan itu. Apa kaidahnya? Karena nggak ditulis, nggak bakal jawab antum. Padahal itu inti pembahasan. Apa? Ayo, apa kaidahnya? Kalian tahu? Kalian tahu? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Kalau sudah hilang maklumatnya, maksudnya nggak ana ulangi.
Kemudian jadi di sini yang pinter anak doang nanti jadinya. Makin pinter anaknya. Nantinya tetap aja begitu-gitu aja. Enggak ada gunanya jadi nanti belajar. Kemudian ada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum-hukum maksud. Ya, jadi hukum-hukum tujuannya sesuai dengan wasilah. Ala kulli hal. Kita lanjut ke an-nahi. Ya, anak nggak bisa tiap pertemuan kayak gitu terus. Al-muhim kita jalan terus aja. Taib an-nahi kita lanjutkan ta'rifuhu an-nahyu qaulun yatadammanu talabul. Kita baca nanti sampai kaunnya bisighatil amri fatakuna amrun la nahya. Ya, sampai situ. An-nahi qaulun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhi al-isti'la'i bisighatin makhsusatin hiya al-mudari'ul maqrunu bila an-nahiyah. مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. Kita pelajari sampai situ dulu. Definisi an-nahi. Bawahnya juga nanti kan. Wa qad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighatin nahi. Misal an yusafa al-fi'lu bit-tahrimi aw al-hadri aw al-qubhi aw yudhammu fa'iluhu aw yurattabu ala fi'lihi 'iqabun aw nahwu dhalik. Definisi nahi kita mulai. Qaulun, suatu perkataan, berarti bukan isyarat. Nahi ini harus perkataan. Ya. Nahi dalam usul fikih. Berarti kalau misalnya isyarat seperti ini apa ini? Diam ya? Atau gini, ini isyarat. Enggak termasuk qaul dia. Ya. Nah, itu bukan termasuk nahi kok isyarat seperti itu. Nah, nahi berarti adalah qaulun, suatu perkataan yatadammanu yang mengandung talabal kaffi, permintaan untuk berhenti. Al-kaf, stop, berhenti. Meminta untuk berhenti ala wajhil isti'la, dari sisi pihak yang lebih tinggi. Jadi pemilik qaul tersebut posisinya di atas, lebih tinggi daripada orang yang dilarang. Karena kita tahu ketika kita punya raja, kita bilang, wahai raja, jangan engkau lihat sini. Itu nggak bermakna larangan, karena posisi kita di bawah. Yang di bawah, pihak di bawah itu tidak bisa melarang pihak atas, atau tidak dikatakan melarang pihak atas, karena bawah ini bukan pemerintah, bukan yang memerintahkan, melainkan rakyat yang digembleng. Begitu juga misalnya seorang murid berkata kepada Ustaz, jangan menulis di papan tulis ini. Itu tidak bisa dipahami secara uruf itu sebagai larangan begitu saja. Ya. Jadi larangan normalnya ala wajhil isti'ala, yaitu dari sisi pihak yang lebih tinggi. Larangan itu terdapatkan dari mereka.
bi sighatin makhsusah, dengan sighah, dengan format kalimat yang khusus. Dan normalnya dia adalah formatnya adalah fi'il al-mudhari'. Fi'il mudhari' yang diqarinkan, al-maqrun diqarinkan, disejajarkan, disandingkan, ditempelkan bila an-nahiyah, bi dengan la, yaitu la, huruf la, nahiyah yang melarang. Jadi kalau fi'il nahi itu dalam ilmu Arabik atau sharaf, la taf'al, la tabki, la taqul, la tajri. Disandingkan la itu dengan fi'il mudhari' setelahnya. Kemudian dimatikan, dijazmkan. Misalnya Mas'ari la taktub, itu nahi. Nahi kan? Nahi. Misalnya posisinya lebih tinggi daripada antum di sini maqamnya. Tapi kalau antum bilang, ya Mas Hasan, la taktub, pada posisi antum di bawah misalnya, maka ini tidak layak disebut amr atau nahi, bukan itu. Melainkan ini disebut doa. Disebut doa. Karena yang pemilik qaulnya itu lebih rendah posisinya. Gitu. Jadi ini udah paham bahwasanya sighah makhsusah nahi di sini maksudnya adalah fi'il mudhari' yang diqarinkan dengan la an-nahiyah. Ya. La an-nahiyah. Karena la itu ada dua macam. La dengan lam terus alif yang kayak gini modelnya, atau yang gini modelnya ya, la. Ada la nahiyah, ada la nafiyah. Ada la nahiyah, ada la nafiyah. Kalau la nahiyah itu berefek kepada fi'il mudhari' setelahnya menjadi majzum, menjadi disukunkan akhirannya. Contoh misalnya, kalau anu berkata gini, adalah nahiyah, adalah nafiyah. La nahiyah itu la yang melarang. La nafiyah pakai fa. La nafiyah bukan nahiyah. La yang menafikan suatu amalan. Itu bedanya. La nahiyah dengan la nafiyah. Dan kalau la nahiyah itu pasti setelahnya fi'il mudhari' dan bermakna sebagai nahi. Kalau la nafiyah itu bisa aja setelahnya fi'il mudhari' ataupun isim bahkan. Ataupun isim. Tapi contoh la nahiyah dulu. Mas'ari la taktub. Ba-nya disukunkan, majzum. La taktub, jangan kamu menulis. Ini nahi. Baik. Kalau misalnya nanya, kalau misalnya ngabarkan misalnya, Habibi, Mas Ari la yaktub. Mas Ari la yaktub. Habibi, Mas Ari jangan menulis atau tidak menulis terjemahnya? Tidak menulis. La yaktub. La yaktubu gitu. Didomahkan akhirannya ba-nya. La yaktubu. Nah, berarti beda, ya kan? Gitu. Yang pertama tadi, Mas Ari la taktub, itu la tadi, la apa? Nahiyah. Kalau yang kedua, Mas Habibi, Mas Ari la yaktub. Nah, berarti yang kedua adalah la nafiyah, menafikan. Dua-duanya sama-sama setelah la itu fi'il mudhari'. Bisa dipahami? Bisa paham Pak? Mas Ari? Agak kurang. Karena akhirannya kalau dinutuk dibicarakan kan la yaktub. Itu enggak didomahkan. Maksudnya dilafalkan enggak, tapi di tulisan didomahkan. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Baik, la di sini la nahiyah atau nafiyah? Nafiyah. Menafikan, saya tidak. Jadi kalau la nafiyah artinya tidak gitu aja. Kalau misalnya la nahiyah artinya jangan.
La a'budu, saya tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Iya, gitu. Itu nafiyah namanya. Contoh lain. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. La yahillu, tidak halal bagi seorang muslim menghajar, mengasingkan saudaranya muslim di atas 3 hari. Lafal tadi la yahillu. Halla yahillu. Yahillu itu fi'il apa? Fi'il kan dia kan? Fi'il apa? Mudhari'. Ketemu sebelumnya dengan la. Dan yahillu di sini yahillu dhammah. Baik, di sini la yahillu. La di sini nahiyah atau nafiyah? Nafiyah. Tidak halal. Ya. Tidak, ya. Berarti yang dinafikan apa? Yang dinafikan adalah halal. Tidak halal. Walaupun mafhumnya secara terpahami, oh ini sebenarnya larangan, iya, tapi la di sini la nafiyah, menafikan kehalalan. Yang setelahnya fi'il mudhari. Itu tadi kalau la nafiyah bertemu dengan fi'il mudhari'. Sekarang kalau la ketemu dengan isim, maka la ini adalah la apa? Nafiyah. Ingat la-nya bentuknya lam terus alif, yang kayak gini modelnya, ya kan? Bukan la biasa doang, gitu, bukan. Baik. La ketemu dengan alif, la ketemu dengan isim. La ikraha fid din. La di sini nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Adapun urusan oh ini terpahami sebagai nahi, larangan. Iya, itu benar. Tapi kita lihat zahir sighahnya, zahir la-nya ini, dia adalah nafiyah. Tiada paksaan dalam beragama. Nah, di sini tiada paksaan. Berarti tiada ini nafiyah, menafikan pemaksaan. Bisa paham di sini? Nah. Para malaikat berkata begini kepada Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana. Ilm isim kan? Berarti la ini adalah nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Menafikan adanya ilmu bagi kita. La ilma lana, tidak ada ilmu kita ini kecuali yang Engkau ajarkan. Gitu. Bisa paham di sini? Misalnya tidak ada murid di kelas, misalnya apa? Jadi apa kelas? Ya nafiyah. La taliba fil fasl. Tidak ada talib di kelas. Iya. Tapi beda kalau misalnya nahiyah, misalnya la tadhhab ila al-fasl. Jangan kamu pergi ke kelas. Nah, ini la di sini nafiyah atau nahiyah? Nahiyah. Jadi sighahnya, sighah makhsusah itu fi'il mudhari' yang dikorinkan dengan la nahiyah, bukan dengan la nafiyah. Kenapa? Karena kalau fi'il mudhari' bertemu dengan la nafiyah, itu belum tentu difahami sebagai nahiyah. Belum tentu sebagai pelarangan. Misalnya, Mas Habibi, Mas Ari itu tidak menulis. Apakah itu difahami sebagai larangan? Enggak. Cuma menunjukkan kabar bahwa saya Mas Ari memang tidak menulis, gitu. Bisa dipahami Mas Ari? La di sini bukan la nafiyah, bukan la nahiyah. Di sini la di sini malah untuk mentakkid bahwasanya Allah Taala berqasam kepada ini. Beda la uqsimu biyaumil qiyamah dan la uqsimu bihadzal balad. Itu semua ada pembahasan tersendirinya. Itu satu tafsiran. Ada tafsiran lain bahwasanya la tersebut adalah memang la nafiyah. Dan ada kalimat yang terhapus di antara la dengan uqsimu. Ya, seperti kalla, sekali-kali tidak, yang kau bayangkan bukan seperti itu. Itu ada kalimat yang bukan ya terhapus lah, anggaplah. Bukan terhapus secara tulisan. Maksudnya memang secara makna bisa dipahami dari orang Arab. Jadi la di situ bukan masuk nahiyah atau nafi. Wallahu a'lam. Oke, khalas. Jadi sudah tahu kita sighah makhsusah nahi apa? Fi'il mudhari' dikorinkan dengan la nahiyah.
Dan kita udah bisa membedakan la nahiyah dengan la nafiyah. Contohnya mithlu qaulihi ta'ala. Wa la tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa la tattabi', dan janganlah kamu mengikuti. Syuf di sini lihat. Tattabi' itu aslinya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ittaba'a yattabi'u. Yattabi'u, yattabi'ani, yattabi'una, dan seterusnya. Tattabi' ini dikorinkan sebelumnya dengan la. Kita lihat tattabi'nya, ainnya lihat, ain. Mati enggak ainnya? Mati. Nah, dia majzum. Berarti la tattabi' ini la-nya adalah nahiyah atau nafiyah? Nahiyah. Larangan. Jangan berarti artinya, bukan tidak. Janganlah kamu mengikuti hawa-hawa, keinginan-keinginan. Siapa? Alladzina kadzdzabu bi ayatina. Keinginan-keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan juga orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman pada hari akhir. Sekarang yang dilarang itu apa di sini dalam ayat ini yang antum pahami? Apa yang dilarang? Ayo, fadhal. Apa Sari? Mengikuti. Ya, yang dilarang adalah mengikuti. Sahih. Gitu. Kalau misalnya lafal la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La di sini la ta'khudhuhu la nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Benar. Allah Ta'ala tidak mendapatkan ngantuk atau tidur. Baik, contoh lain apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Nafiyah atau nahiyah? Nafiyah, ahsan. Allah Ta'ala berfirman, la taqrabuz zina. Nafiyah atau nahiyah? La di sini. Nahiyah. La ta'kulu amwalal yatama zulma misalnya. Misal. La ta'kulu amwalal yatama zulma. La di sini nafiyah atau nahiyah? Mas Ari, nafiyah atau nahiyah? Nafi. Artinya apa tadi? La ta'kulu amwalal yatama zulma. Artinya apa? La ta'kulu, ada wawul jamaah. Nunnya dihapus, bukan ta'kuluna, ta'kulu. Contoh lain lah, ada contoh lain, mungkin agak asli. La taqrabus salata wa antum sukara. Tahu artinya? Tambah susah ya? Iya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tambah susah. Ya udah. Ana juga bingung, yang mudah-mudah ya bingung. La yaskhar qaumun min qaumin. Surat Al-Hujurat. Tambah susah. Ada yang bisa jawab la yaskhar qaumun an qaumin? Nafiyah atau nahiyah? La yaskhar qaumun min qaumin. Yaskhar. Bukan yaskharu. Enggak, nafi. Nafi enggak mesti mukhatab, Pak. Enggak mesti juga. Bisa juga. Janganlah dia begini-begini. Bisa. Itu contohnya la yaskhar, ra-nya mati. Surah Al-Hujurat. Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. Iya. Bukan la yaskharu, la yaskhar qaumun. Gitu. Itu berarti nahiyah. Nahiyah itu walaupun masyhurnya dengan
mukhatab, la taf'al, la taqrabu, la tazni, gitu kan. Tetapi kadang janganlah dia, yaitu la yaskhar, la yaktub, bisa. Ini berarti bab ini cukup luas nih. Makanya kita ini baru basic banget gitu. Tapi minimal kita tahu bahwasanya sighah makhsusah dalam nahi itu ini, ya. Alhamdulillah. Taib fa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita qaulun al-isyarah. Al-isyarah dalam usul fiqih bukan termasuk nahi untuk lafal. Fala tusamma nahyana, maka tidak disebut sebagai nahi, larangan. Wa in afadat ma'nahu, meskipun isyarat tersebut memang memberikan faedah semakna dengan nahi. Ya, maknanya nahi juga. Nahi juga itu. Ya. Atau antum melihat ada anak kecil bermain di masjid. Pakai muka aja ngeliatin gitu. Itu nahi juga, isyarah. Contoh lain misalnya ada orang main bola di depan rumah. Kemudian antum lewat, pemilik rumah datang ke anak-anak main bola itu, kemudian mengambil bola itu terus ditojos bola itu, bocor. Ya. Langsung didiemin. Itu nahi bukan? Nahi isyarah itu. Jangan main ning kene. Ya. Jangan dolanan ning kene kon, gitu. Jangan main di sini. Itu isyarah. Contoh lain misalnya di kelas, Mas Ari, guru lagi ngejelasin, Mas Ari malah main Angry Bird. Terus habis itu bilang keluar, suruh keluar. Isyarah. Itu termasuk apa tuh? Amr atau nahi itu? Amr ya? Perintah ya? Atau jangan keluar ya? Gini aja. Gitu. Nah, itu nahi juga, yaitu jangan buka HP. Ini semua, apakah ini semua qaul? Bukan. Karena dalam usul fikih ini bukan secara usul fikihnya bukan nahi. Tetapi kenapa bukan nahi? Karena dia bukan qaul. Sementara usul fikih itu membahas tentang bahasa. Bahasa yang dimaksud bukan bahasa tubuh, tapi bahasa dengan terapan seperti ini, bahasa qaul, lafal. Kalau dalam satu hadis yang menceritakan Rasulullah dengan isyarat, sehingga kita menyimpulkan hadis itu bahwa itu suatu larangan. Iya, benar. Isyarat, larangan. Dan kemudian penjabaran hadis. Rasulullah SAW melakukan ini itu kan dengan kalimat juga. Misalnya ada yang Rasulullah cuma di dalam hadis itu yang tersenyum saja, berarti kita mengartikan hadisnya membolehkan ya. Iya. Kita memalingkan wajah. Dengan arti kata yang perawinya melihat isyarat bukan kata. Nah, di sini apakah dimaksud pelarangan, kita membaca hadis itu menganggap pelarangan kah? Boleh menganggap pelarangan atau pembolehan atau pengwajiban. Iya, karena seperti di sini tidak menafikan faedah makna dari isyarat itu. Benar. Tetapi dalam konteks pelajaran usul fikih itu tidak termasuk gitu loh. Tapi terapannya iya. Maksudnya secara praktek iya itu dipahami sebagai pelarangan atau pembolehan atau semacamnya. Tapi secara teori dalam usul fikih itu keluar. Kenapa? Karena usul fikih hanya membahas qaul di sini, maksudnya teks, membahasnya teks. Apapun di luar konteks teks itu bahasan lain. Bukan termasuk yang dipelajari dalam usul fikih. Paham enggak di sini maksudnya? Iya, itu benar, memberikan faedah pelarangan. Ya, soalnya dalam hadis kan hanya menceritakan Rasulullah memalingkan wajah ya. Bukan Rasulullah berkata, bukan seperti itu. Dan secara uruf itu semua pelarangan. Jadi dia pelarangan itu
difahami dari segi, kalau dari segi usul fikih isyarat dipahami pelarangan bukan dari segi bab nahinya, tapi dari bab hakikat atau isyarat ghairu lafziyah urfiyahnya gitu. Berkaitan, cuman memang tidak dibahas. Karena hal seperti itu nggak ada habisnya itu. Maksudnya antara uruf Arab itu beda nanti. Isyaratnya orang Arab kayak gimana, kok kayak gini beda. Di Indonesia kayak gini kesian artinya, di orang Arab entah apa artinya gitu kan. Jadi itu relatif sifatnya. Sehingga yang relatif seperti itu nggak dibahas di sini. Udah itu keluarin aja. Karena bakal jadi repot nih. Gitu kan? Walaupun memang ada beberapa isyarat yang semua orang pun tahu bahwasanya itu adalah isyarat pelarangan atau semacamnya. Kayak Nabi SAW nggak suka gitu ngeliatnya, gitu kan? Iya. Tapi begitu ya. Jadi nahi di sini hanya membahas tentang qaulnya saja. Selain itu, yang bukan qaul seperti isyarah itu sangat sedikit. Ya, jika dibandingkan dengan qaul, makanya nggak usah dibahas. Wa kharaja biqaulina, makanya tadi Mas Zikri di sini Syekh Utsaimin tidak menafikan isyarah memberikan faedah pelarangan. Tetap iya bisa memberikan faedah pelarangan, cuma dia tidak kita bahas di bab nahi. Itu urusan enggak usah lah, itu urusan kita bahas perkataan saja atau teks gitu kan. Wa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita talabul kaf. Talabul kaf, meminta untuk berhenti. Tidak termasuk dari masa meminta untuk berhenti al-amr di sini. Karena al-amr itu talabul fi'il, meminta untuk melakukan perbuatan. Ya. Wa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita ala wajhil isti'la. Itu udah paham kita ala wajhil isti'la. Tidak termasuk ala wajhil isti'la al-iltimas. Iltimas itu ibarat pihak yang setara melarang pihak yang setara dengannya. Dan juga doa. Nah, doanya kebalikannya. Pihak yang lebih bawah memohon untuk tidak melakukan terhadap pihak yang lebih di atas. Wa ghairihima. Mimma yustafadu minan nahi bil qara'in. Dari apa yang diberikan faedah, dari apa yang dipahami sebagai nahi melalui qara'in, dengan indikasi-indikasi. Karena begini, ketika antum bilang Allahumma la tuzigh qulubana, janganlah engkau belokkan hati-hati kami. Kita bilang janganlah engkau belokkan hati-hati kami ya Allah. Itu apakah itu nahi? Bukan. Ya, contoh lain. Gimana? Contoh lain apa contoh? Selain itu yang antum denganlah. La tu'akhidna. Janganlah engkau anggap dosa-dosa kami gitu. Janganlah engkau balas dosa-dosa kami ya Allah. Jangan balas. Sighahnya sighah maksusah untuk fi'il mudhari, sighah maksusah nahyiwan, iya, sighahnya iya. Tetapi dia tidak difahami sebagai nahi. Kenapa? La ala wajhil isti'la, karena itu dari kita minta kepada pihak yang lebih atas dari kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bukan nahi, tapi namanya doa. Namanya doa. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami. Sighahnya, lafalnya, asli formatnya format apa? Mudhari' makrun bila an-nahiyah. Tetapi dia tidak dinamakan nahi. Kenapa? Karena tidak dari atas ke bawah, melainkan dari bawah meminta kepada atas. Ini namanya doa. Paham di sini? Ya, itu namanya doa. Walaupun qarinahnya, sighahnya sama dengan nahi. Ya. Mas Ari bilang misalnya bukan ke anak, ke Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi,
jangan jalan di sini. Apakah itu berarti nahi? Bukan. Itu doa. Dalam bahasa Arab itu doa, bukan nahi. Berarti antum sebenarnya nggak melarang Pak Jokowi, cuman memohon, gitu. Baik, kemudian wa kharaja biqaulina bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari' ila akhirih. Dengan sighah format kalimat yang khusus, yang mana itu adalah al-mudhari', sampai akhirnya. Keluar darinya ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amr. Apa yang menunjukkan atas permintaan untuk berhenti berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu dengan lafal atau dengan format amr. Misalnya dengan fi'il amr. Contoh, da', apa arti da'? Tinggalkan, biarkan, let it, biarkan. Utruk, tinggalkan. Kuf, berhentilah. Ya kan? Dan seterusnya. Ini semua da', utruk, kuf. Ini semua artinya adalah mengajak, meminta untuk tidak melakukan. Ya. Contohnya Pak Rahmat di kajian garuk terus. Terus saya bilang, kuf, stop. Fi'il amr. Tapi terfahami menyuruh apa? Menyuruh untuk berhenti dari berbuat garuk, ya kan? Apakah ini nahi atau amr? Nah itu. Ini nahi atau amr? Nah, ini jawabannya. Fa inna hadhihi, sesungguhnya ini semua, wa in tadammanat talab al-kaffi, meskipun mengandung permintaan untuk berhenti, sama seperti nahi. Nahi juga merintah untuk berhenti. Lakinnaha, tetapi sighah ini bisighatil amr, dengan format perintah, dengan fi'il amr. Kalau sighat nahi, apa sighat nahi? Fi'il mudhari' maqrun bilamil nahi, bilam an-nahiyah. Fatakuna amran la nahiyan, maka ini namanya amr, bukan nahi. Paham di sini? Kalau bentuk ancaman. Ancaman ya amr kemarin. Dan bisa nggak nahi ini berubahnya apa yang jadi pihak, kan misalnya dari pihak tinggi rendah, jika dari rendah ke tinggi itu doa, dari rendah ke tinggi ini bisa berubah jadi ancaman gitu. Enggak ada. Enggak cocok. Kalau yang dari rendah ke tinggi itu untuk mengancam enggak cocok. Iya. Gimana? Enggak ini. Sana Jokowi membunuh lo gitu kan gitu. Itu enggak relevan itu. Tetap dia memang terfahami sebagai ancaman, cuman enggak kita katakan itu ancaman. Ya itu misalnya demo, jangan naikkan harga, atau kami porak-porandakan negeri ini misalnya. Jangan naikkan harga, itu tetap dipahami sebagai doa, bukan tahdid. Gak bisa doa. Kenapa? Ditinjau dari segi yang berbicara mutakalimnya itu lebih rendah posisinya daripada mukhatab. Dia tetap berupa doa, bukan tahdid. Ya. Dan tahdid itu pun hanya di amr kemarin. Atau mungkin tahdid bisa dinahi. Tetapi itu tetap yang namanya ancaman hanya dari pihak atas ke bawah. Nggak bisa dari bawah ke atas, teman. Kalaupun itu yang mengancam, tujuannya, niatnya, tetap dia terpahami sebagai doa, memohon dengan cara yang tidak baik gitu loh. Gitu Mas. Ya. Oke. Wa qad yustafadu, dan kadang dipahami talabul kaffi bi ghairi sighatin nahi. Kadang juga disebut juga talabul kaff, tapi tidak dengan sighat nahi. Kadang-kadang, misal contoh, an yusafal fi'lu bitahrimi awil hadri awil qubah.
Misal fi'il tersebut disifati dengan pelarangan, dengan tahrim, pengharaman. Misalnya hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian emak-emak kalian. Maksud diharamkan itu untuk dijimai atau dinikahi, ya kan? Nah, apakah ini nahi? Nahi secara pemahaman. Karena sigatnya menunjukkan atas itu. Contoh lain, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian maitah. Ya kan? Pengharaman bukan? Pengharaman bukan? Hurrimat alaikumul maitah. Pelarangan atau bukan? Pelarangan. Diharamkan atas kalian maitah, bangkai. Kalau antum memahami sebagai pelarangan berarti enggak boleh talabul kaf akal maitah. Diminta untuk tidak memakan bangkai. Tapi kalau misalnya untuk pahami hurimat alaikumul maitah, nah itu bukan pelarangan. Tinggal haram berarti. Ya, ini berarti hurima ini dilarang. Ada ayat di surat An-Nur. Ada ayat di surat An-Nur. Ini coba kita bahas. Coba antum ada Quran bawa di HP atau di mana? Biar enak, ayat ke-3. Supaya nanti enggak salah paham. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran sekarang juga nih. Alhamdulillah ketemu, Allah kasih. Bagus nih. Ayat ketiga Allah Ta'ala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Ayat 3. Gimana bacanya yang pertama? Az-zani. Seorang pezina, la yankihu, tidak yankihu illa zaniyatan au musyrikah, ya kan? Wa zaniyatu, ya, perempuan yang berzina, la yankihuha illa zanin au musyrik. Kalau antum salah paham, lihat. La yankihu, la di sini la apa? La apa? La nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Nafiyah. Kalau nafiyah berarti sekadar khobar. Ya kan? Fahaminya bagaimana? Antum nanti memahaminya jangan seperti sebagian mungkin kurang paham. Bahwasanya pezina itu tidak boleh menikah kecuali kepada perempuan pezina muslimah atau musyrikah. Kalau difahami begitu, itu salah, itu hukumnya berubah jadinya. Berarti seorang laki-laki yang pezina boleh nikah dengan perempuan musyrikah. Enggak boleh, enggak benar. Ini pemahaman salah. Tapi zahirnya ayat kelihatannya seperti itu. Itu karena memang kita enggak melihat ke kitab-kitab tafsir. La di sini la nafiyah, menafikan. Dan yankihu di sini bukan artinya nikah. Yankihu di sini artinya yatok. Masuk, menyetubuhi, berzina dengan, gitu. Yankihu di sini nikah itu ada dua makna. Bisa bermakna akad, bisa bermakna kawinnya kita, kawin, bersetubuh, gitu Pak. Bedakan, ya. Nah, yang di ayat ini nikah di sini maknanya bukan nikah akad, tapi maknanya persetubuhan. Berarti
seorang pezina muslim laki-laki tidak menyetubuhi kecuali pasti yang perempuan pezina juga, atau dia menyetubuhi perempuan kafirah, gitu maksudnya. Jangan tuh. Wazaniyatu, nah perempuan perzina muslimah tidak akan dizinahi, disetubuhi kecuali oleh laki-laki muslim yang pezina juga, atau laki-laki kafir. Ya, ini khobar bahwasanya pezina baik laki-laki gurmu ataupun gigolo, ya, ataupun pelacur itu tidak akan berzina dengan orang-orang mukmin. Masih mukmin di sini yang soleh atau solehah. Nah, gitu, itu khobar, jelas. Makanya setelahnya wa hurrima. Nah, itu coba lihat. Ini pelajaran juga dapat nih. Yang tadi la yankihu, la di sini bukan la nahiyah. Oh, antum pahami la nahiyah nanti salah paham antum. Tapi la nafiyah. Kemudian akhirannya wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Hurrima artinya diharamkan. Nah, ini masuk dalam bab an yusafal fi'lu bitahrim. Wa hurrima dzalika. Dzalika itu kembali ke mana? Dzalika kembali ke nikah. Fi'il maksudnya fi'il zina itu. Fi'il zina itu hurrima, diharamkan atas orang-orang beriman. Itu maksudnya. Ayat tersebut maksudnya itu. Ya. Baik. Itu berarti sudah kita temukan sampelnya. Yusafa fi'lu bitahrim. Awil hadhr, atau ada peringatan, larangan juga. Awil kubuh, atau fi'il tersebut disifati keburukan. Misalnya kita dilarang untuk minum khamr, judi dan seterusnya, bertaruh dan seterusnya, karena itu adalah rijs, perbuatan buruk, perbuatan najis, maka buruk. Au yudhammu fa'iluh, atau pelakunya dicela. Ya. Contohnya apa kalau pelakunya dicela? Ada contoh enggak? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak beruntung. Ini tercela. Atau summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Celaan juga. Kenapa? Karena mereka kufur. Berarti kufur dilarang. Oke. Itu celaan. Au yurattabu 'ala fi'lihi 'iqab, atau diurutkan setelah perbuatannya ada 'iqab. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, maka hendaklah dia akan mempersiapkan tempat duduknya dari api. Nah, ini iqab, hukuman. Maka ini termasuk larangan, pengharaman. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Udah lumayan, maklumatnya udah dapat. Berat. Alhamdulillah. Ya udah, daripada nanti puyeng-puyengan nambah, udah kita cukup sampai sini aja insyaallah ya. Udah cukup aja ini. Iya, enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi insyaallah ini udah paham ya. Nah, ini di murajaah lagi insyaallah, nanti ingat-ingatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.